Salam sejahtera, selamat beribadah buat kita semuanya. Semuanya pasti baik bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah boleh meninggalkan bulan Februari dan minggu ini minggu pertama kita masuk ke bulan Maret. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, baik itu yang baik keadaannya ataupun keadaan yang tidak baik. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, tuntunan firman Tuhan di keluarga besar Medan Plaza, mulai Januari sampai dengan Maret hari ini terus berkesinambungan ya untuk meningkatkan kerohanian kita. Saya akan mereview sedikit tentang tema yang dari bulan Januari ya. Januari itu tema gereja kita mulia karena firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 17 ayat 11. Nah, di sana dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman Tuhan dengan rela hati, ya. Dengan rela hati dan akibatnya karena kerelaannya itu dia setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Kegemarannya itu adalah firman Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan hati mereka itu lebih baik daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Ini tema selama bulan Januari dan oleh pertolongan daripada Roh Kudus, saya percaya teman-teman itu pasti berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Bulan Februari itu meningkat lagi. Ketika kita sudah menyadari bahwa firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita dan kita dengan rela menyelidiki setiap hari, maka Tuhan itu minta lebih daripada kita lagi. Ya, bulan Februari itu temanya menjadi surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Jadi surat Kristus artinya Kristus sendiri yang menyurati isi hatinya, yaitu firman-Nya melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, ya, sehingga setiap perkataan, perbuatan kita yang keluar itu dilihat dan dibaca oleh semua orang. Dan melalui kehidupan kita, maka orang lain melihat bahwa ada karakternya Kristus yang mengalir keluar. Karena hati itu adalah tempat menyimpan daripada perbendaharaan yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Berikutnya tema bulan Maret adalah kebangkitan rohani, spiritual awakening. Ya, apa itu yang dikatakan dengan kebangkitan rohani? Berarti ada yang yang selama ini tidak bergerak gitu ya, bahkan mungkin mati. Mari kita lihat arti dari kebangkitan rohani atau spiritual awakening. Berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah revival, dari kata revival yang artinya menghidupkan kembali. Berarti ada yang sudah mati atau setengah mati atau suam-suam kuku ya, perlu dihidupkan kembali. Kata ini turunan dari bahasa Latin reviver yang berarti untuk hidup lagi ya, atau untuk kembali atau untuk mengembalikan kesadaran atau kehidupan. Ini saya teringat kalau orang misalnya koma ya, dia gagal jantung. Kalau ilmu medis kedokteran itu biasanya untuk supaya dia hidup kembali, itu dibuat nafas buatan ya. Dibuat nafas buatan, dipompa, ditiup melalui mulutnya sehingga dia bisa bangkit kembali.
Nah, kita pun seperti itu. Tetapi yang ditiupkan itu adalah roh daripada Allah. Roh Kudus sendiri yang membangkitkan kita dari kematian kita karena dosa. Secara fisik memang kita nggak mati, tapi roh kita mati karena dosa. Nah, Bapak Ibu, kebangkitan rohani atau spiritual awakening adalah istilah menunjuk pada meningkatnya gelombang pembaruan rohani dalam kehidupan orang percaya, baik secara lokal maupun secara global. Jadi kalau kita ini dari kematian itu bisa hidup kembali oleh karena Roh Kudus, maka itu diimpartasikan keluar sehingga gelombang orang percaya itu meningkat ya, baik secara lokal maupun global, dan itu adalah isi hatinya Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang menjadi tuntunan sepanjang bulan ini, 2 Korintus 3 ayat 6, tetapi saya akan, karena ini berurutan berkesinambungan, maka saya akan jelaskan mulai dari ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup, kata Rasul Paulus ya. Untuk apa? Untuk memperhitungkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, seolah-olah itu adalah pekerjaan kita. Enggak sanggup kami, kata Rasul Paulus, dia dengan timnya ya. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Rasul Paulus sedang menjelaskan sebuah kebenaran yang sangat penting di sini Bapak Ibu, yaitu hukum tertulis itu mematikan, tetapi berjalan di dalam roh itu akan menghidupkan. Karena roh itu yang menghidupkan roh kita yang sudah mati, yang sudah terpisah dengan Tuhan karena dosa tadi. Ini sebuah perubahan arah yang sangat besar ya, big change. Dari jalan hukum yang tertulis, yang religiosity, ya hanya hukum keagamaan, taat ibadah, datang ke gereja gitu ya, nyanyi-nyanyi, kemudian FA, rutinitas. Hanya rutinitas. Paulus katakan dari hukum yang tertulis, yang religiosity, kelihatannya religius gitu ya, ke jalan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan, spirituality. Dari berjalan sebagai orang Kristen yang biasa dan rutin, dari perjalanan keagamaan biasa gitu ya, kita bangga kalau ditanya ibadahnya di mana? Di GBI Hotel Pelangi, gerejanya gereja yang besar itu di keluarga besar GBI Rumah Persembahan, terbesar. Bahkan mungkin terbesar di Indonesia ya, di Asia. Loh, kita bangga, semua ikut kita, selalu ikut kegiatan doa puasa, doa malam, semua kita ikuti gitu. Kemana-mana bawa Alkitab, bawa gadget. Nah tetapi kata Rasul Paulus, kalau itu hanya agama yang rutinitas, itu tidak akan masuk kepada spiritualitas ya, yang dipimpin oleh roh. Sebab apa? Itu hanya sampai kepada hukum yang tertulis, sama dengan hukum Taurat. Hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh itu yang akan menghidupkan kita. Bapak Ibu, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus ya, maka hanya Dialah yang bisa membangkitkan roh kita. Tidak seorang pun kecuali yang pernah memenuhi hukum Taurat itu hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang mampu untuk melakukan hukum Taurat, dan Dia tahu kita tidak mampu ya. Jadi seluruh dunia itu, kalau kita ikut hukum Taurat nggak mampu, maka kita mati semua. Nah oleh sebab itu
Di bawah perjanjian baru, lanjut. Ya. Roh yang memberikan hidup itu telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut itu adalah hukum Taurat. Roh itu memberikan kehidupan yang baru bagi semua orang percaya. Amin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu nggak salah kalau tema kita bulan sebelumnya itu, ya bulan sebelumnya Januari itu, kamu orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, kata Rasul Paulus. Nah tetapi di ayat 5 kita lihat bahwa Paulus itu mengeluarkan statement, ayat 5, kami tidak sanggup, ya. Kata Rasul Paulus di ayat 5 dan 6, kami tidak sanggup, kekuatan kami adalah pekerjaan Allah. Apa yang saat ini kami miliki adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu, semuanya kekuatan keberhasilan itu kita raih, kita peroleh, itu hanya karena kasih dan anugerah Allah. Enggak ada kesanggupan dari kita sama sekali, ya. Karena Dia adalah sumber yang absolut satu-satunya. Dia menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ya, semuanya berasal dari Dia, untuk kemuliaan namanya. Jadi kita harus menyadari bahwa harta, jabatan, keluarga, ketenaran, kesuksesan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semuanya berasal daripada Allah. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Allah. Maka Todd berkata, kebangkitan rohani, ya, bukanlah sesuatu yang kita lakukan, namun apa yang Allah lakukan di dalam kita dan melalui kita. Itulah kebangkitan rohani. Allah yang melakukan melalui kita. Dia ada di dalam kita. Roh itu ada di dalam kita. Kembali kepada kata kami tidak sanggup. Benar Bapak Ibu. Kalau kita melihat diri kita, ya, perjalanan kehidupan kita masing-masing itu sampai dengan saat ini. Kadang-kadang kita tercengang-cengang kalau kita lihat ke belakang sudah sampai di sini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak mengakui itu pekerjaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tinggi hati, yang mengandalkan kekuatan dirinya. Maka kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak ada kesanggupan kita, kesanggupan Tuhanlah yang memampukan kita ini semuanya. Ya, kita nggak sanggup memang. Betul-betul kita harus sadari itu, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan itu kita lemah. Tanpa Tuhan kita lemah. Kita baca kembali 2 Korintus 3 ayat 6, ya. Kita baca kembali. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kita harus menyadari betul kalau bicara tentang kebangkitan rohani, ya, itu bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Bicara tentang hubungan kita dengan Yesus. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah, melihat Yesus secara visual, secara kasat mata. Tetapi Dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus. Yaitu adalah Dia sendiri, ya, untuk tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Karena Dia kudus, maka hati ini, tubuh kita ini, untuk tempat kediaman Allah itu tinggal harus kudus. Dia nggak bisa tinggal di tempat yang tidak kudus, ya. Nah Bapak Ibu, Paulus suka mengembangkan argumentasi. Hari ini kita banyak belajar dari Paulus karena dia adalah tokoh daripada kebangkitan rohani,
Ya, kita banyak belajar. Paulus suka mengembangkan argumentasi dengan membuat perbandingan. Ya, perhatikan, dia bandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kemudian perjanjian lama ini sebenarnya dia adalah bayangan untuk menggenapi perjanjian baru. Kalau diperas, perjanjian lama itu isinya semuanya adalah tentang Yesus. Digenapi dengan kelahiran Yesus, ya, di perjanjian baru. Pelayanan yang lama berdasarkan hukum Taurat, ya, ini mematikan tadi ya. Pelayanan yang baru ini mengandalkan kekuatan daripada roh. Penghukuman, hukum Taurat itu kalau kita nggak bisa melakukan ya hukumannya itu sudah dijelaskan, mati gitu ya. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru itu pembenaran. Kita ini dibenarkan oleh karena kasih daripada Allah yang begitu besar. Hukum yang tertulis dibandingkan dengan roh. Hukum tertulis itu ditulis dalam loh-loh batu. Yang ditulis oleh jari Allah sendiri diberikan kepada Musa. Dan itulah yang dibacakan kepada umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjanjian baru kata Tuhan di ayat 6 tadi, rohnya yang kudus itu ditaruh di dalam hati kita. Balik dulu belum selesai yang tadi. Hukum yang tertulis itu membawa maut, tetapi roh itu membawa kehidupan. Ada masalah ya. Jadi inilah yang kita lihat spirit, semangat daripada Rasul Paulus yang membawa sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Ya, dari sesuatu yang sifatnya religius kepada yang agamawi, kepada yang sifatnya spiritual, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu Paulus mengatakan hal-hal seperti itu, dia menyadari betul bahwa religiusnya, keagamaan yang lama itu, dia ahli Taurat ya, tidak ada apa-apanya. Dia sadar bahwa akhirnya dia sadar setelah bertemu Tuhan, dia bukan tokoh agama ya. Bukan karena dia seorang Ibrani yang berbahasa Ibrani, bukan karena dari keluarga yang takut akan Allah, bukan karena dia orang Farisi, bukan karena dididik oleh seorang rabi yang bernama Gamaliel. Ya, kita tahu bahwa rabi yang bernama Gamaliel ini adalah orang yang rabi yang sangat pintar sekali. Bukan karena ketaatannya pada Yudaisme, bukan karena Paulus menganiaya jemaat terhadap hukum Taurat, dia berkata, aku tidak bercacat katanya ya. Namun Paulus sadar semua karena karunia daripada Tuhan. Dia adalah teladan kita ya. Paulus mengandalkan Tuhan selalu melalui Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kita pernah mengalami kebangkitan rohani dan kita beribadah juga di tempat ini karena kecintaan kita kepada Tuhan ya. Bahkan kadang-kadang pada saat kita menaikkan doa pujian penyembahan belum sampai kepada firman saja itu air mata kita itu bisa tak terbendung gitu. Itu karena roh Bapak Ibu, karena Roh Kudus. Kita sadar bahwa kemampuan kita bukan karena diri kita sendiri, tetapi pekerjaan daripada Allah. Jadi jelas Paulus katakan bukan kekuatan kami. Kesanggupan kami adalah kekuatan Allah. Tanpa roh Allah, tanpa kuasa Allah, kita nggak ada kemampuan apa-apa. Kita nggak ada kemampuan apa-apa. Yesus berkata begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, ya, Yohanes 15 ayat 5, Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Akulah pokok anggur katanya. Yesuslah pokok anggur itu. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, apabila murid-murid itu tinggal di dalam dia, dan dia, aku kata Tuhan, di dalam dia, di dalam kita ini, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus itu gambarkan dirinya itu sebagai pokok anggur yang benar, murid-muridnya sebagai ranting. Nah, kekristenan yang kuat bertumbuh dan berbuah itu tidak dapat dipisahkan dari Yesus itu sebagai sumber daripada pokok kita. Kita harus menempel kepada Yesus. Ya, kalau kita mau berbuah, tidak bisa dipisahkan. Kekristenan yang kuat, yang kokoh, kebangkitan rohani secara pribadi maupun global itu tidak bisa dipisahkan antara kedekatan kita dengan sumbernya sendiri yaitu Yesus. Ya. Hari ini kita mau belajar sedikit lagi, belajar dari Rasul Paulus ini, seorang teladan yang mengalami kebangkitan rohani. Saya mau memberikan gambaran bagaimana Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana juga kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Beda-beda mungkin perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dan juga dengan Paulus ini. Nah, spiritual Saulus, sebelumnya namanya Saulus, itu dia berasal dari kecemburuannya, kemarahannya yang berkobar dan membunuh orang percaya. Karena apa? Menganggap ajaran Kristus itu merusak ajaran Taurat Yahudi. Karena Yahudi, Yudaisme itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka dengan ajaran itu dia merasa kepercayaannya itu terganggu. Sehingga pengikut Kristus itu dianiaya, dibunuh, disiksa, dikejar-kejar. Ini adalah Saulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia gairahnya dipenuhi dengan gairah agama, ya, keagamaan. Dan kekerasan yang brutal dan penganiayaan. Dia brutal Bapak Ibu. Jadi sejak 16 tahun itu dia sudah dikirim ke Palestina untuk belajar kepada seorang guru yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah orang yang sangat pintar. Ya. Bahkan dipercaya bahwa Rasul Paulus ini seorang juga menjadi pengacara di Sanhedrin, ya. Karena memang ilmunya itu luar biasa memahami tentang hukum Taurat. Dia adalah apologet yang handal. Dia itu biasa bertanya jawab tentang ajaran agama yang dia percayai. Tentang hukum Taurat. Jadi dia sangat fanatik sekali. Sebelumnya dia itu sangat fanatik. Bahkan mungkin sekarang ini seperti seorang teroris ya. Di luar dia itu udahlah dimatiin aja gitu. Mengganggu ajaran dia, keras. Maka tidak heran kalau dia mengejar dan menganiaya bahkan membunuh pengikut Kristus. Namun titik balik daripada seorang Paulus yang keras, ya, penganiaya pengikut Kristus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, membuat dia mengalami kebangkitan rohani. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah 9, ya, mulai ayat 1 dan seterusnya itu tentang pertemuan daripada Saulus ini dengan Tuhan Yesus. Namun saya sedikit akan saya singgung di Kisah 9 ayat 3 sampai dengan 5. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Karena cahaya itu yang begitu terang, ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus itu caranya itu dia turning point balik kepada Tuhan dengan cara Yesus itu datang sendiri ya untuk menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus melalui cahaya. Mungkin kita ini berbeda-beda ya. Mungkin kita banyak yang melalui pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, masalah keluarga gitu ya. Kegagalan demi kegagalan yang membuat kita mencari Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa masalahmu itu gak apa-apa. Aku lebih besar daripada segala masalah yang kau hadapi. Aku akan memampukan engkau untuk melewati semua itu. Rohku itu memberikan kuasa kepada kamu. Sama seperti apa yang dia katakan kepada Saulus. Dia tanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, berapa banyak kita dari kehidupan sehari-hari itu yang menyakiti hati Tuhan? Melalui perkataan, perbuatan kita, tindakan kita yang kita nggak bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Itu adalah fakta penganiayaan yang kita lakukan terhadap pencipta kita. Ya, bukan secara fisik gitu, tetapi kita tidak bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita belajar dari Saulus. Saulus begitu dia peka mendengar daripada panggilan Tuhan. Dan dia meresponi. Ya, dia mendengar panggilan Tuhan, dia meresponi, siapakah engkau Tuhan? Ini luar biasa ya. Pada saat dia bertanya itu, dia sudah katakan bahwa siapakah engkau Tuhan? Padahal yang dia dengar itu baru, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Karena apa? Tuhan yang menyatakan dirinya. Roh Tuhan itu yang menyingkapkan dirinya kepada Paulus sehingga dengan spontan itu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Berdialog loh dia Bapak Ibu. Maka katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan nanti di dalam ayat selanjutnya, itu dia mengikuti apa perintah daripada Yesus. Ya, dia buta selama 3 hari, lalu kemudian dia pergi kepada seorang hamba yang bernama Ananias. Dan sebelumnya roh Tuhan itu sudah mengatakan kepada Ananias bahwa nanti akan datang seorang yang buta seperti itu. Dia berdoa untuk Saulus dan matanya dibukakan oleh Tuhan. Dan panggilannya selanjutnya itu adalah Paulus. Dia adalah rasul yang besar ya. Yang sangat kita kagumi. 2/3 daripada Alkitab Perjanjian Baru itu Rasul Paulus yang menulis Bapak Ibu. Dan semenjak saat itu, dia mendengar akulah Yesus. Maka dengan mendengar kata-kata itu, merubah kehidupan Rasul Paulus. Sejak saat itu dia mulai saat itu dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Menyampaikan bahwa Yesus itu betul-betul Mesias. Dan mulai saat itu dia diencar oleh ahli-ahli Taurat. Karena dia sebenarnya mau ke Damsik itu untuk menganiaya, membunuh pengikut Kristus. Tetapi di tengah perjalanan itu dia bertemu dengan Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu yang datang untuk memanggil setiap kita masuk di dalam rencananya. Jadi kalau Tuhan itu memanggil, Bapak Ibu jangan keraskan hatimu. Responi panggilan Tuhan. Responi panggilan Tuhan dan lakukan apa yang dia mau kita lakukan melalui kehidupan kita. Dia mau bahwa setiap kita ini menjadi surat Kristus yang terbuka.
Dan Rasul Paulus menyerahkan kehidupannya itu secara total. Yang luar biasa, dia punya moto hidup seperti ini Bapak Ibu. Moto hidupnya Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. 21 katanya begini. Karena bagiku kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi totalitas hidupnya itu memang untuk Tuhan Bapak Ibu. Rasul Paulus seorang rasul yang begitu hebat. Hidupnya itu enak enggak bersama Tuhan? Enggak enak. Dia dikejar-kejar, dianiaya, kapalnya karam di dalam pelayanan, di penjara. Tetapi dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Sebagai manusia pasti nggak akan sanggup. Tetapi karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang berkuasa atas hidupnya Rasul Paulus, maka dia sanggup sampai kepada akhir hidupnya. Kita sering melihat ayat ini di nisan-nisan tulisan orang Kristen. Iya, coba kita jalan kalau ke Taman Eden, ke Simalingkar B gitu ya. Itu banyak yang seperti ini, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Tetapi yang kita doakan bukan hanya sekedar di atas nisan. Itu nanti nggak perlu itu semuanya. Yang perlu ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu, apakah kita berani membuat statement seperti motonya Rasul Paulus? Berani Bapak Ibu? Coba tanya sebelahnya. Ayo, berani? Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali mengikut Yesus tetap ikut Yesus. Walaupun ada rintangan, tantangan, aniaya yang kita hadapi, Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu dan saya, ya. Kehidupan di tengah-tengah dunia ini sebentar, nggak ada yang kekal. Yang kita kejar itu adalah kekekalan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, ya dapat ditangkap, dipahami, dan dilakukan. Responi panggilan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini jangan menunggu. Nunggu nanti aku pensiun dulu, nunggu nanti aku berhasil dulu, ya kan? Kita nggak tahu waktu kita kapan. Belum pensiun, udah dipanggil Tuhan. Sama kayak dulu saya sama Pak Willem kan. Kita punya banyak sekali cita-cita berdua itu. Nanti kalau sudah pensiun saya 2 tahun lagi waktu itu. Kalau saya sudah pensiun Pak, kita kesini ya, kita kesini ya, kita kesini ya. Itulah manusia. Tapi sebelum masa pensiun itu, dia sudah mencapai garis finish, selesai. Nggak ada yang bisa terrealisasi gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ada panggilan Tuhan untuk Bapak Ibu, itu jangan ditahan. Ya, jangan ditahan, responi, lakukan apa yang bisa dilakukan. Melalui dari keluarga kita yang terkecil, ya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ciri-ciri daripada orang yang meresponi panggilan Tuhan, dia memiliki kasih yang besar. Ya, melupakan kesalahan orang, mengampuni. Itu yang basic tuh. Ya, dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi biarlah firman pagi hari ini yang ditaburkan, yang berasal dari Allah sendiri itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya, ya.
Anak-anak muda itu tetap semangat, respon nih, jangan menunggu kamu nanti aku udah kawin dulu, udah kerja dulu. Ya jangan. Orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan itu nggak pernah kita melihat anak cucunya itu meminta-minta roti. Semuanya dipelihara ya, semuanya dipelihara. Hidup ini hanya untuk cukup makan, cukup minum, cukup pakai, sudah. Yang lainnya itu semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Roh Kudus yang memampukan kita semuanya, kita persiapan untuk perjamuan kudus. Kita buka hati sekali lagi untuk Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Kami minta kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami katakan bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menghibur kami. Engkau yang menolong kami ketika kami mengalami kesulitan. Bapa terima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu siang hari ini ya Bapa. Kami membutuhkan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu itu adalah Engkau sendiri. Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau tidak mau satu pun di antara kami yang binasa ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu ya Bapa. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami ya Haba. Penuhi setiap kami. Mengalirlah memenuhi hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu memulihkan. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk melepaskan setiap kita dari keterikatan dosa. Dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu. Dengan kekuatan sendiri kita akan mati. Tetapi Roh itu akan memberikan semangat yang baru. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Ya rala basa ya rala bala 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 bala. Ya rala basa ya rala bala 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 bala. Ya rala baba 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 baba. Ya rala baba 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 baba. Penuhi umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu ya Abba. Ya rala baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus.